pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Jumpa lagi kita di pagi ini dalam pembelajaran lewat channel pendidikan kita Marmet 2020. Adapun pembelajaran kita di hari ini, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah 1. Setelah membaca cerita, siswa mampu menentukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dengan menggunakan bahan pewarna yang ada, siswa mampu menentukan teknik pewarnaan patung. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita yang lalu, kita telah membahas tentang penerapan sila-sila dalam Pancasila. Di hari ini kita akan kembali membahas tentang penerapan sila Pancasila terhadap menyayangi hewan dan tumbuhan langka. Nah, untuk itu marilah kita kembali mengingat sila-sila yang ada pada Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, cermatilah beberapa sikap yang mencerminkan nilai Pancasila dan dihubungkan antara nilai sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, kalian perhatikan, membantu teman yang jatuh dari sepeda. Nah, perhatikan, ini sikap ini sesuai dengan sila yang kedua yang dilambangkan dengan rantai. Yang berikut, menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain, sikap ini sesuai dengan sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Yang berikut, tidak memaksa kehendak saat berdiskusi. Nah, anak-anak sekalian, ketika berdiskusi, bermusyawarah, berarti itu sesuai dengan sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Yang berikut, menghormati teman yang sedang beribadah. Teman yang beribadah berarti kita punya ini terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, sikap ini sesuai dengan sila pertama yang dilambangkan dengan bintang. Yang berikut, bangga saat mengenakan batik. Kita bangga saat mengenakan batik. Batik adalah produk Indonesia. Kita bangga terhadap Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama membaca cerita di bawah ini. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina
senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, anak-anak sekalian, tulislah pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila. Perhatikan anak-anak sekalian, kaki dari kucing Lina luka dan Lina membawanya ke dokter. Ini menunjukkan bahwa Lina melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah penerapan sila pertama. Dan menunjukkan juga bahwa Lina melaksanakan kewajiban dan haknya dalam menyayangi hewan di sekitarnya. Ini sesuai dengan penerapan sila keempat. Anak-anak sekalian, ada beberapa contoh penerapan sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Di antaranya, 1. Mengurus hewan peliharaan dengan baik. Kita lihat bahwa ini sesuai dengan sila kelima Pancasila yang menumbuhkan sikap peduli terhadap hewan peliharaan yang ditunjukkan dengan cara mengurus semua hewan itu dengan baik. Hewan juga memerlukan makan agar dapat mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa berbagi makanan dengan hewan peliharaan. Yang berikut, yang kedua, yaitu melindungi dan menyayangi hewan. Ini sesuai dengan penerapan sila kelima. Terhadap hewan bisa juga dalam bentuk sikap melindungi dan menyayangi hewan. Misalnya, kucing yang hidup di dalam rumah kita harus kita juga sayang sebagai pendamping hidup manusia di dalam rumah. Yang berikut, yang ketiga, menjaga hewan dari kepunahan. Anak-anak sekalian, menjaga hewan dari kepunahan adalah cara agar hewan ini tidak terancam akibat ulah manusia, seperti berburu. Nah, bagaimana tugas manusia saat ini untuk melestarikan kehidupan tersebut agar tidak punah? Yang berikut, yang keempat, memberikan tempat layak bagi hewan. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah contoh penerapan sila kelima terhadap hewan. Bisa juga ditunjukkan dengan memberikan tempat tinggal atau kandang yang layak bagi hewan piaraan. Hal ini bertujuan agar hewan merasa nyaman hidup berdampingan dengan manusia. Ya, anak-anak, yang kelima adalah kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Nah, ini sesuai dengan penerapan sila ketiga.
yang lalu kita telah belajar tentang cara membuat patung, kemudian teknik pembuatan patung. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang teknik pewarnaan patung. Bahan pewarna patung adalah cat. Cat yang digunakan untuk mewarna patung adalah cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang menutup secara merata dan teksturnya yang dihasilkan agak mengkilat karena mengandung minyak. Cat poster itu memiliki warna dasar seperti merah, biru, dan kuning, serta warna tambahan seperti putih dan hitam. Cat poster terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Sifat dari cat akril adalah mudah kering. Nah, anak-anak sekalian, dalam teknik pewarnaan patung itu ada dua, yaitu satu teknik pewarnaan akuarel dan teknik pewarnaan plakat. Kita lihat bahwa teknik akuarel itu adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warnanya hampir transparan. Sedangkan teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sepuan yang tebal dan kombinasi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang penerapan sila Pancasila terkait dengan memelihara atau melindungi hewan dan tumbuhan, kemudian teknik pewarnaan patung. Ibu harap kalian sudah bisa menerima itu dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Selamat belajar, sampai jumpa. Terima kasih.